Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat proposal untuk tim PBL dengan mata kuliah kewirausahaan dengan Bu Ami ya. Oke, langsung kita contohkan. Nah, ini contoh dari cover proposal. Jadi sebelum Anda bikin isi dari proposal itu, jangan lupa covernya dulu ya. Nah, di covernya itu Anda di sini bikin proposal. Oke, judulnya proposal. Jangan lupa di bawah ini nama mata kuliah, misalnya kewirausahaan, ya kita bikin kewirausahaan. Kewirausahaan. Oke. Setelah itu logo atau lambang dari kampus kita, Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Setelah itu judul atau studi kasus yang Anda ambil atau yang Anda angkat eh, tentang tema UMKM. Nah, UMKM itu misalnya judulnya misalnya meningkatkan penghasilan UMKM melalui digital marketing, boleh ya. Tapi nama UMKM-nya disebutkan. Nah, nama UMKM itu kan banyak tuh. Misalnya Anda ambil contoh UMKM-nya tekstil, misalnya namanya PT A kayak gitu di Kota Padang kayak gitu ya. Jadi kalau bikin judul itu jangan lupa nama tempat usahanya. Setelah itu di sini setelah judul bikin dosen pengampu ya, dosen pengampu mata kuliah. Ini jangan lupa dibikin. Oke, kalau pengampu mata kuliahnya Bu Uliarani Aswin namanya bikin Uliarani Aswin. Gelar saya SENM. Nah, setelah dosen pengampu, baru namanya di sini jangan tim pelaksana lah ya. Namanya di sini anggota atau kelompok. Kelompok misalnya kelompok satu. Nah, nama anggotanya kelompok satu anggota. Pertama ini ketua. Siapa nama ketuanya? Habis itu nomor BP, nomor BP Anda. Habis itu anggota satu siapa? Nomor BP. Habis itu anggota dua siapa? Baru nomor BP. Habis itu jangan lupa nama kampus kita lagi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, bulan dan tahun pelaksanaan. Ini tentang cover ya. Selanjutnya setelah cover ada daftar isi. Daftar isi itu sesuai dengan isian proposal Anda. Kalau misalnya ada halaman sampul, ya bikinlah halaman ke sampul. Kalau misalnya ada halaman pengesahan, ya bikinlah halaman pengesahan. Dan ini nomor-nomornya, ini nomor pack ya. Nomor pack ini lihatnya di sini. Ah, ini dia nomor pack. Kalau belum ada nomor pack di Word-nya, mungkin bisa ditambahkan ya. Cari di Word-nya bagaimana cara memakai nomor pack pada setiap halaman. Setelah itu daftar isi, eh, ada sini namanya abstrak. Abstrak ini isinya eh, inti atau permasalahan dari latar belakang masalah. Jadi nanti ambil sedikit dari latar belakang masalah, ada kopas ke abstrak. Nah, abstrak ini isinya ada juga tujuan ya. Tujuannya jangan lupa dibikin. Habis itu kesimpulan ya. Jadi di sini ada kata pengantarnya, ada tujuan, ada kesimpulan kegiatan atau kesimpulan PBL Anda. Setelah itu ada keyword atau kata kunci. Di sini contoh judulnya kan kewirausahaan ya, sosialisasi pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan, motivasi dan terhadap minat untuk berwirausaha. Jadi di sini kata kuncinya atau variabelnya ada kewirausahaan, ada motivasi, dan ada minat. Makanya di sini ada kewirausahaan, motivasi, dan minat. Itu isi abstrak. Nah, setelah bikin abstrak, baru Anda bikin bab satu namanya pendahuluan. Pendahuluan itu isinya fenomena kegiatan masalah PBL yang akan dilakukan. Misalnya, Anda me, me, mensurvei tempat PBM tekstil ya. Nah, di PBM tekstil itu tuh apa yang lagi eh, masalah di tempat usahanya, misalnya omsetnya menurun, atau tidak jalan, atau misalnya dia tidak punya jualan online, bisa digital marketing kan, kayak gitu. Jadi ini bab satu pendahuluan. Nah, di pendahuluan juga jangan lupa bikin tentang pendapat ahli ya. Contohnya begini. Nah, di sini ada kata-kata menurut kok.
Coulter 2014. Kewirausahaan sering diperhatikan dengan proses pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru. Nah, ini menurut pendapat ahli, ada tahunnya di sini. Nah, habis itu di bab pendahuluan juga jangan lupa ada datanya. Jadi Anda mencari datanya tentang UMKM, boleh datanya membandingkan data UMKM Indonesia dengan negara lain, atau membandingkan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun bagaimana keadaannya, itu juga boleh. Jangan lupa sumbernya dari mana. Kalau misalnya Anda dapat dari koran, misalnya koran Singgalang tahun ini bikin sumber dari koran Singgalang tahun 2022 itu misal. Atau misalnya kalau Anda sumbernya dari Google, nanti kan di Google tuh ada tuh tulisan sumber di bawah di dekat artikel tuh, comot sumber itu cantumkan di proposal Anda. Dan jangan lupa tahunnya. Nah, pendapat ahli juga boleh ya, tidak hanya satu, boleh dua atau tiga, terserah. Oke, tergantung variabel apa yang Anda bahas di proposal Anda. Nah, setelah itu di apa? Di bab satu pendahuluan juga jangan lupa foto tempat kegiatan PBL Anda. Misalnya kayak tadi Anda pergi ke tempat tekstil, Anda foto. Ini kan karena kasusnya di MAN 2 Padang, makanya di sini ada profil MAN 2 Padang atau foto MAN 2 Padang. Jadi Anda juga harus foto tempatnya, masukin ke bab satu Anda. Oke. Ini metodologi pengabdian atau PBL Anda. Di sini ganti kata PBL ya. PBL. Oke, metodologinya yang pertama ada tempat alamatnya di mana, kecamatannya apa, habis itu kegiatan PBL Anda apa. Kalau kegiatan PBL Anda ini kan ayo ber-UMKM ya. Kalau di sini kan judulnya berwirausaha. Kalau Anda ayo ber-UMKM. Nah, ini kegiatannya ada survei, ada pengumpulan data, ada penyusunan materi, ada pelaksanaan, dan ada pembuatan laporan. Jadi ada 5 kegiatan PBL-nya. Oke. Setelah itu, nah ini ya, survei ya. Yang pertama pasti Anda sudah survei ya. Yang kedua, pasti Anda minta izin sama orang itu, ya kan? Yang ketiga, setelah minta izin, pasti Anda, kalau tidak, Anda tidak perlu menyampaikan materi di kegiatan PBL di sini ya. Anda yang perlu di sana tuh cuma interview orang yang punya usaha UMKM. Jadi diganti di sini dengan interview. Kayak gitu. Oke. Setelah interview, kalau ini tidak penting, boleh Anda coret. Langsung saja ke laporan kegiatan. Jadi cuma 4 ya, ada survei, screening, interview, dan laporan kegiatan. Oke. Ini tahap persiapan, tahap persiapan dan bersama dengan metode penelitian. Cuma di sini sudah pasti ada pembentukan tim ya, atau pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok PBL di sini Anda ubah. Kelompok PBL. Sudah kan? Habis itu Anda bikin proposal. Nah, pengajuan dan pembuatan proposal per ini ya, per kelompok ya. Setelah itu, setelah Anda mengajukan pembuatan proposal, mungkin mengajukannya sama dosen yang bersangkutan ya. Nanti kan Anda kan ada simulasi pembuatan proposal pada jam kuliah besok ya. Anda kumpulkan sama saya, berarti kan sudah saya ACC. Nah, kalau sudah saya ACC proposal Anda berarti tinggal print. Setelah itu minta tanda tangan saya di kampus, ya di kampus. Cuman satu kelompok satu orang saja minta, nggak usah rame-rame ya. Habis itu setelah Anda minta tanda tangan saya, Anda ngajukan proposalnya ke LPPM. LPPM gunanya minta surat tugas PBL. Hilang dari mata kuliah kewirausahaan. Nanti dikeluarkan. Nah, setelah ada pengajuan proposal, sudah dapat surat tugas, Anda baru koordinasi dengan kelompok Anda dan mitra Anda. Koordinasi boleh langsung hari itu Anda interview, atau mungkin izin dulu besok, terserah Anda, itu tergantung komunikasi Anda dengan tempat penelitian Anda atau tempat tugas PBL Anda. Nah, setelah yang terakhir, persiapan media digital ini bisa diganti dengan foto-foto ya. Foto dengan orang yang punya usaha UMKM-nya. Boleh ya. Ini tahap pelaksanakan sudah, tahap pelaksanaan itu tergantung kelompok masing-masing ya, kapan dilaksanakan. Habis itu lingkup pelaksanaan.
Untuk lingkup pelaksanaan ini mungkin eh ini nggak usah Anda bikin keempat-empatnya ya. Lingkup pelaksanaan Anda cuma mungkin survei dengan interview saja. Itu sudah cukup untuk lingkup pelaksanaan. Setelah itu untuk informasinya, ya itu tetap interview untuk informasinya. Setelah itu ada prosedur kerja. Prosedur kerja Anda tidak perlu sepanjang ini. Prosedur kerja Anda tinggal pergi ke tempat tempat eh, kegiatan PBL Anda, habis itu langsung interview. Jadi tidak perlu muluk-muluk sebanyak ini. Oke, tahap laporan. Tahap pelaporan itu ada metode pelaksanaan, metode pendidikan, metode sosialisasi. Nah, ini nih nanti di copy paste aja kata-kata ini ya, boleh ya. Nanti mungkin contoh proposal ini saya bagikan ke masing-masing tim kelompok atau nanti di ini saya bagikan di apa? Di grup WhatsApp, grup mata kuliah kita. Oke. Tapi jangan lupa diganti kata-katanya ya. Kalau misalnya di sini eh kalau di sini katanya program pengabdian, Anda diganti di sini program PBL gitu ya. Atau di sini kalau misalnya kata-katanya ada judulnya di sini. Nih ada MAN 2 Padang, Anda ganti tempat kegiatan PBL Anda. Jangan di copy paste banget. Oke, dilihat dulu yang mana patut yang mana harus diganti, ya diganti kayak gitu. Nah, untuk rincian anggaran biaya ini nggak penting, nggak usah, karena Anda cuma interview. Jadi itu saja ya sih dari bab pendahuluan. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya, nah setelah pendahuluan kemarin kata saya ada juga bab berikutnya ada business plan ya. Di business plan itu ada isinya kemarin nggak salah kegiatannya ya, ada apa kemarin itu? Ada apa saya? Oh ya, ada metode PBL-nya, ada tahapan persiapannya, ada ruang lingkupnya, ada prosedur kerjanya, oke? Jadi itu dibikin ya semuanya. Nah, di bisnis plan ini mungkin yang Anda ajukan sama saya itu dulu cuma bab satu aja, pendahuluan aja dulu yang diajukannya proposal. Nanti setelah saya ACC, sudah dapat surat tugas, baru Anda bisa melakukan bisnis plan ya. Itu artinya Anda baru bisa interview sama orang yang punya UMKM setelah ada surat tugas izin. Nah, setelah Anda dapat surat tugas dan sudah interview, baru Anda isi kegiatan bisnis plan-nya. Di bab berikutnya ada persiapan, apa saja strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM-nya, apa saja asetnya, apa saja sumber anggarannya, apa saja struktur organisasinya, apa saja keunggulan produk yang dimilikinya. Oke? Nah, setelah selesai bisnis plan, baru penutup. Penutup itu isinya kesimpulan kegiatan yang Anda lakukan selama di lapangan. Misalnya, alhamdulillah, apa kesimpulannya bahwa tempat ini kekurangan ini, bisa gitu kan, perlu ini gitu, terserah Anda. Itu namanya penutup. Nah, yang terakhir, proposalnya tidak perlu dijilid. Proposalnya cukup di print, habis itu di clap. Ya, habis itu di clap, baru kasih sama saya di kampus, satu tim cuma satu orang saja untuk minta tanda tangan saya di proposal. Sebelum Anda ajukan ke LPPM, minta tanda tangan saya dulu di proposal, baru Anda ajukan ke ruangan LPPM untuk minta surat tugas untuk pelaksanaan PBL Anda. Nah, untuk bikin proposalnya itu besok harus Anda coba di jam kuliah Anda. Kalau jam kuliahnya hari Jumat, ya bikin hari Jumat. Kalau jam kuliahnya hari Kamis, berarti Anda harus mengumpulkan hari Kamis. Ya, mungkin itu saja dulu ya kegiatan penjelasan pembuatan proposal PBL saya. Ya, maksudnya pembuatan proposal kegiatan Anda. Kalau ada masing-masing kelompok anggotanya tidak bekerja, boleh lapor ke saya karena kita ini per tim ya, per tim ada anggota kelompok, jadi setiap anggota kelompok harus terlibat dalam melaksanakan tugas PBL. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.